Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Apa kabar semuanya? Ibu bapak saudara sekalian, dari tadi pagi sampai malam ini saya menyampaikan dalam dua tema. Pagi saya berbicara tentang keselamatan. Yang kedua saya berbicara tentang duri dalam daging. Yang ketiga saya bicara tentang keselamatan. Yang keempat saya bicara tentang duri dalam daging. Maka khusus di ibadah yang kelima ini juga saya bicara tentang keselamatan. Jadi begitu ya. Tapi nanti keselamatan juga mengkaitnya juga kalau lari duri dalam daging, begitu juga sebaliknya. Kenapa saya harus berbicara tentang keselamatan Bapak Ibu Saudara sekalian? Eropa saat itu di tahun-tahun abad ke-18, abad ke-19, Eropa menjadi mayoritas orang Kristen yang luar biasa. Eropa, saudara. Inggris, Belanda, Jerman, negara-negara Eropa. Ada negara-negara mayoritas Kristen. Tapi hari-hari ini kekristenan makin luntur dan ateis makin tinggi dan gerakan muslim sangat masif masuk lewat para imigran. Sehingga London sekarang banyak orang-orang muslim. Di Denmark juga demikian, di Belgia juga demikian, di Brussel, di Amsterdam, di beberapa negara begitu. Mereka sudah bangun di situ. Nggak ada yang salah sebenarnya. Jangan bilang bahwa ini tantangan dari pihak eksternal. Bukan. Ini tantangan adalah di dalam gereja, karena gereja sudah mulai kropos di dalam. Kropos karena kenapa? Kehidupan rohani mereka itu sangat-sangat parah sekali, saudara. Nah, kita melihat bahwa sekarang kakidian ada di Asia, ada di Indonesia, ada di India, ada di Tiongkok. Dan beberapa negara-negara Asia sedang mengalami revival luar biasa sekali, saudara. Nah, kita lihat Tiongkok mengalami revival luar biasa, India juga mengalami revival luar biasa. Kelihatan dari apa? Mereka yang berangkat sekarang lebih banyak pergi ke Israel. Dulu kita ke Israel tahun-tahun 90-an, lebih banyak orang Amerika, orang Eropa. Sekarang lebih banyak orang India. Lihat di orang India sekarang di Israel banyak banget. Pegang tembok, joget, begitu ya. Nanti orang-orang Tiongkok juga datang semua. Orang Tiongkok datang itu nggak ada yang mau mendarat di Mesir, nggak ada yang mau mendarat di Jordania. Mereka langsung mendarat di Tel Aviv. Kenapa mendarat di Tel Aviv? Mereka belanja dulu berlian, baru mereka masuk ke Yerusalem. Orang Tiongkok belanja tidak pakai kartu kredit, dia bayar cash, fresh money dia langsung. Nah, ini terjadi di mana-mana. Saudara pergi kemana, ke belahan dunia dimanapun. Saudara mau pergi ke Eropa, barang-barang branded isinya orang Tiongkok semua. Bahkan ada beberapa tempat store-store barang-barang branded semua isinya orang Tiongkok ada di situ. Bahkan orang yang melayani harus bisa bahasa Mandarin. Karena mereka bayar uang cash. Kalau Indonesia beda ya, tanya installment. 0% ada nggak? Gitu lah. Bisa dibayar berapa kali? Kalau bisa sampai Yesus datang deh, begitu 0%. Nah, kita selalu minta begitu ya, saudara ya. Nah, kita memang ada satu perubahan yang luar biasa sekali. Gereja-gereja di Indonesia itu mengalami lompatan yang luar biasa sekali, apalagi di Jakarta. Di PIK 2, saudara, di PIK 2 yang akan dibangun itu nanti ada 6 gereja besar di situ. Dengan kapasitas jemaat yang untuk dibangun oleh mereka kata rata-rata 10.000 jemaat dan 15.000 jemaat. Ada Gilgal nanti akan bangun di sana. Nafiri Allah akan bangun di sana. Stephen Tong dia bayar cash langsung reform. Dia bayar cash untuk bangunan di sana. Ada gereja Katolik, ada beberapa gereja yang akan bangun gereja di sana. Nggak tahu GBI Puri mau bangun apa enggak. Jadi nanti ada gereja di sana, ada satu masjid yang besar ada di situ. Nah, gereja di mana-mana bertumbuh dengan luar biasa sekali. Tapi yang terjadi apa? Kropos di dalam. Karena masuklah, lihat saudara, nggak tahu ujung langit dari mana, tiba-tiba ada seorang pendeta baru, tulis namanya pakai PS. Ya kan? PlayStation. Dibuat jadi pastor. Ujuk-ujuk nggak tahu sekolah teologi di mana, Toto pastor. Saya kenal sama anaknya Pak Samuel Dio. Tuh, ini Dio anak baik. Ini anak mau belajar. Belajar teologinya bagus, ini anak pintar. Umur 20 tahun ya menurut saya bilang sama dia, Dek, yuk akan jadi pembicara yang baik. Yuk belajar terus. Sekarang dia mau ambil S3, saya bilang, ini bagus. Umur 30-35 kamu matang sekali. Nah, orang mau belajar ya. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan tidak mau belajar teologi ya. Akhirnya ngaco. Diundanglah para motivator-motivator brengsek itu. Sehingga gereja itu dirusak oleh para motivator, saudara. Motivator itu coba lihat, saudara. Seorang motivator yang terkenal di Indonesia, saya nggak perlu sebut namanya. Lihat mukanya saja nggak ada cerianya sama sekali. Nah, kenapa begitu? Motivator hanya sentuhan secara emosional. Tapi spiritualnya gugur sekali, saudara. Bedakan antara motivator dan preacher. Motivator selalu menyentuh aspek emosional, tapi spiritual tidak disentuh.
Tapi preacher selalu menyentuh aspek spiritual, emosional itu mengikut di belakangnya. Maka dasar teologianya harus kuat sekali, pondasinya harus kuat sekali. Sehingga jemaat Tuhan juga akhirnya dimanjakan. Cerita yang lucu-lucu, bicara tentang berkat, yuk happy sekali. Gitu ya. Akhirnya jemaat itu menghadapi masalah, goncang imannya dan bisa tinggalkan Tuhan. Itu jadi masalah serius sekali hari-hari ini. Gitu ya. Karena kenapa? Mereka selalu diiming-iming dengan bahasa-bahasa yang sangat menyenangkan telinga mereka dan happy sekali. Ayo jujur yuk, hari ini saya mau tanya, ada yang nggak bawa Alkitab? Nggak ada kan? Ya udah, emang begitu. Nanti tunggu tampilan di LED, gitu ya. Saya tanya sama saudara, saudara baca Alkitab nggak tiap hari? Enggak Pak, hari Minggu doang. Ajaib. Hari Minggu datang dengar khotbah, that's it. Senin enggak, Selasa enggak, Rabu enggak, Kamis enggak ada devotion dengan Tuhan, enggak ada waktu perenungan dengan Tuhan saat teduh. Imanmu goncang, kena penyakit goncang, ekonomi turun goncang, suami tinggalkan kamu goncang, istri bermasalah goncang, anak bermasalah yuk goncang. Karena kenapa? Dasarnya nggak kuat. Ini masalah serius Bapak Ibu Saudara, bukan masalah sepele Bapak Ibu Saudara. Saya takut 5 tahun, 10 tahun lagi gereja-gereja jadi sepi sekali Saudara. Karena kenapa? Tidak ada lagi dasar yang kuat mengekar di dalamnya. Nah, khotbah-khotbah kayak saya ini adalah khotbah-khotbah yang tidak menyenangkan saudara di akhir zaman ini. Karena kenapa? Mereka nggak happy sekali. Pendetanya ngomongnya terlalu keras, gak usah diundang lagi. Nggak apa-apa. Saya bilang sama gereja, kalau you tersinggung dengan khotbah saya, kamu nggak usah undang saya. Nggak apa-apa. Saya nggak kekurangan pelayanan. Saya nggak khotbah di gereja, saya masih bisa pergi ke pinggir jalan dan saya ini anak jalanan. Masalah berkat itu beda. Bukan karena kita khotbah dapat something. Beda. Saudara punya uang bisa lakukan sesuatu. Salah. Ada orang nggak punya uang bisa lakukan sesuatu. Jadi kenapa kita orang nggak punya uang bisa lakukan sesuatu? Orang yang punya uang bisa lakukan. Karena kita punya Tuhan yang mampukan kita untuk bisa melakukan sesuatu. Itu membuat kita kuat. Kalau mau jujur-jujur nih saudara. Saya khotbah misalnya dari pagi sampai malam. Nih hari ini 5 kali. Besok saya khotbah 5 kali, Selasa khotbah 5 kali, terus tiap hari 5 kali kolaps gue pasti. Kumpulkan berkat yang saya terima setiap saya khotbah. Nggak akan bisa saya beli rumah, percayalah. Harga rumah bukan 1 M lagi, udah sekian M. Harga 1 M itu rumah hanya tanah 60, bangun 45, kemana-mana sumpek. Situ-situ doang. Kumpulin uang nggak bisa. Tapi hari ini Tuhan kasih saya rumah yang baik. Saya punya rumah di Karawaci, saya punya rumah BSD. Full timer saya melayani Tuhan. Istri saya full timer melayani Tuhan, tapi dia housewife, ibu rumah tangga. Dari mana saya berkat itu dapat? Tuhan. Tidak pernah saya minta sama pengusaha besar. Kenal banyak pengusaha besar. Saya tidak pernah minta uang 1 rupiah pun. Kenapa? Punya harga diri saya. Cari pengusaha yang saudara kenal, yang kenal sama saya. Apakah mereka pernah kasih uang sama saya? Saya minta? Tidak. Kalau ada pengusaha yang bilang, Petra sering minta uang sama saya, kasih tahu pengusahanya, saya akan kembalikan ke dia 30 kali lipat. Karena nggak ada. Karena nggak ada saya pernah minta sesuatu. Tapi Tuhan cukupkan hidup saya hari ini. Nah, kita punya pride-nya. Karena saya dipanggil Tuhan 22 tahun yang lalu saya melayani Tuhan. Saya belajar teologi nggak main-main Bapak Ibu. Saya habis belajar teologi, hidup saya 12 tahun belajar teologi. Sampai gelar saya S3. Nggak gampang, saudara. Nah, untuk mengajarkan jemaat itu tidak mudah sekali. Kita tidak hanya belajar di pikiran kita, tapi hati kita harus mengenal Tuhan. Harus ada divine experiential. Kalau tidak ada pengalaman manis dengan Tuhan, engkau tidak bisa menceritakan kebaikan Tuhan. That's it. Banyak pembicara pintar, saudara, tapi hatinya tidak di-touch oleh Tuhan. Sehingga ketika dia bicara di tengah jemaat, saudara lihat dia orang yang sangat smart, pintar, tapi hatinya tidak bicara kepada jemaat. Repot, saudara. Saya berikan appreciate untuk gereja GBI Puri Indah. Kenapa? Saudara tidak dipengaruhi oleh pendeta yang khotbah. Saya kan setahun sekali khotbah di tempat ini. Saya dapat jadwal 1 tahun sekali. Bukan karena gereja ini kasih saya jadwal 1 tahun sekali, tidak. Karena memang saya kasih 1 kali aja 1 tahun. 1 tahun sekali saya datang. Tapi saya lihat ibadah jam 2 full, ibadah jam 3 full. Saya tanya, apakah pendeta, siapapun pendetanya ramai? Ini gereja sehat banget. Gereja yang sehat tidak lihat pembicaranya siapa. Tapi kalau ada pendeta yang dia suka, mungkin naiknya margin 5-10%, ya good. Tapi pada prinsipnya, jemaat itu punya pondasi yang kuat.
Jadi jam 7.30 yang datang jam 7.30, 9.30 yang datang 9.30, jam 11.30 yang datang 11.30, 16.30 yang datang 16.30, 18.30 yang datang. Jadi saudara datang berdasarkan waktu yang memang engkau bisa. Di saat itu siapapun pembicaranya engkau pasti diberkati Tuhan. Itu jemaat yang seperti itu. Kalau mati masuk surga. Sampingnya Petrus, Yohanes segala macam ada di situ. Nah, saya khotbah jam 18.30 ini, saya tidak mau lagi lihat timekeeper ya. Saya bisa lebih bebas untuk bicara padanya. Karena kita mau bicara tentang keselamatan. Apa itu keselamatan? It's not talking about heaven. Keselamatan bicara tentang living with God. Tentang hidup bersama dengan Tuhan. Kalau bicara tentang heaven, maka semua diracuni dengan pikirannya. Kamu masuk surga. You wrong. Bukan itu bicaranya. Yang paling penting adalah di akhir hidupmu, engkau tetap hidup bersama dengan Tuhan. Itu penting. Even mau hidup di lokasi apapun, jadi nggak ada impact-nya lagi. Karena ketika engkau hidup bersama dengan Tuhan, dimanapun di lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Untuk apa engkau di padang berumput hijau, tapi tidur sama Lucifer? Tapi lebih enak di lembah kekelaman bersama Yesus. Karena lembah kekelaman dirubah jadi mall. Hotel bintang 5, bintang 10. Ya good ya, ikut dengan Tuhan itu hebat. Jadi kita ada struggling, saudara, dalam hidup ini, saudara. Nah, kita baik nih. Nah, tema keselamatan hari ini, saya akan memberikan 4 pertanyaan. 4 pertanyaan itu saya akan keluarkan 4 pertanyaan itu. Dan biasanya setiap saya kasih pertanyaan, saudara nggak usah jawab. Nanti saya juga yang jawab. Yang pertama, tentang keselamatan yang selalu menjadi masalah. Apakah keselamatan itu bisa diminta, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah orang yang sudah diselamatkan Tuhan itu, Pak, Roh Kudus sudah ada dalam hati dia? Iya. Tapi apakah kalau dia jatuh dalam dosa, Roh Kudus itu keluar atau tidak dalam diri dia? Nah, ini 2 pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga, apakah orang diberikan karunia berbahasa roh, nubuat, mukjizat dan segala macam, bukti bahwa dia diselamatkan? Itu dia. 3. Yang keempat, mungkinkah orang sudah diselamatkan bisa murtad? Itu yang keempat. Nah, 4 pertanyaan ini saya lempar sebuah kepada saudara. Saudara nggak usah jawab, biar gue yang jawab. Nanti setelah 4 pertanyaan ini dijawab, saudara, dan saudara dapat memahami poin-poin ini berdasarkan apa yang Alkitab katakan, according to Bible. Tidak berdasarkan argumentasi pikiranku, tidak boleh. Harus ada argumentasi teologi, disebut dengan biblical theological. Maka dasar teologi yang saudara bangun hari ini, saudara pulang dari tempat ini, yuk pasti happy sekali. Lihat ya baik-baik ya. Kemarin gempa bumi semua heboh kan. Waduh, gempa bumi semua heboh. Saya nggak rasa. Karena saya di atas pesawat. Istri saya lagi nunggu di Bandara Soekarno-Hatta karena saya baru ada kegiatan di Sydney. Jadi saya baru mau landing gitu. Mungkin pas touchdown itu pesawat baru landing begitu baru terjadi gempa ya. Jadi saya nggak rasa. Istri bilang, "Pak, dia baru landing nih, mah. Masih di dalam pesawat." Udah. Ini gempa, kita pada kabur. Ya udah sebentar balik lagi. Gempanya nggak lama kok. Gempa nggak mungkin lebih dari 5 menit. Kalau gempa lebih dari 5 menit, gedung semua hancur. Gempang 2-3 menit aja begini. Wah, 2-3 menit aja seluruh Jakarta heboh lu. Pada teriak, Yesus, yeah. Baru gempa 3 menit, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Wah, baru gempa 2-3 menit. Pendeta khotbah 50 menit, nggak ada yang bilang begitu tuh. Kayak perlu gempa juga ya. BMG bilang 7,5, direvisi 6,8. Kok bisa begitu BMG ya? Yuk, kacau banget ya. Ini badan harus di teknologinya nih, semua harus diperbaharui dengan baik. Udah selesai nih, minggu lalu kan kejadian luar biasa kan, mati lampu kan. Benar nggak? Sudah nggak mati lampu ya? Saya rasa. Pas saya lagi khotbah mati lampu, mic saya taruh, saya turun di tengah jemaat, saya ngomong, saudara. Waktu saya ngomong yang hadir sekian ratus orang, saya teriak, saudara. Wow, teriak. Jemaat bilang, saya bilang, kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Aduh, Pak, saya senang, Pak. Kalian senang, suara gua habis. Khotbah, lampu merah mati di mana-mana. Negara bisa vakum selama sekian jam, 5-6 jam. Lampu jalan mati, lampu merah mati, 5-6 jam. Gila ya. Ini negara bisa diserang seketika, bubar nih negara. Bisa mati lampu berjam-jam, ini negara, ini ibu kota negara, bisa begitu. Aneh bagi saya. Makanya Jokowi presiden kita marah sama PLN.
Marahnya orang Jawa nggak teriak-teriak ya. Kalau orang Timur kalau marah, kamu yang bener ya, itu orang Timur. Orang Jawa nggak, ngomongnya tenang. Jangan buat lagi. Saya nggak mau seperti ini lagi. Itu orang Jawa kalau ngomong kayak gitu nggak diturutin, itu ginjal hilang satu. Orang Jawa kalau ngomong begitu dia tenang tuh. Orang Jawa tuh ngeri ya. Orang Timur kalau marah Pak, paling Pak, orang Timur kalau marah orang di sana tuh, awas lu ya, gua bunuh. Padahal nggak dibunuh. Kalau orang Sumatera, orang Batak di depan orangnya dia tetap, ngerti nggak? Ngeri banget. Orang Jawa beda. Kalau dia punya musuh diajak makan siang, makan bebek ya Pak ya, makan bebek. Diajak makan, ayo silakan makan. Diajak makan pelan-pelan, usus 12 jari tinggal 6. Rusuk ada 2, hilang 1. Lama-lama dia bilang, Pak mohon maaf, bunuh diri aja deh gue. Dia ngomongnya pelan. Orang Jawa ngomongnya pelan, ngomongnya muter, tapi tusuknya ke situ. Jadi ya, saya tidak mau lagi kejadian ini terjadi terulang kali. Oke? Ya selesai, pulang deh. Udah nggak mati lampu lagi. Ya deh. Tapi nggak ada backup plan. Masuk ke hotel, saudara mati lampu, sekian menit langsung hotel nyala. Pasti itu. Indonesia, lumpuh, bisa nggak nyala? Aneh. Mati lampu gampang. Yang paling bahaya apa? Handphone mati. Itu luar biasa. Dan saat yang sama handphone mati, itu kan sebelah jiwa kita hilang kelihatannya. Saudara bisa bayangin ya, handphone mati kamu panik. Saudara baru-baru ini ada kejadian kan, Bank Mandirimu, danamu berkurang kan. Saya berkurang 18 juta. Pagi-pagi saya bangun, loh kok mah, duit gue kurang mah 18 juta. Emang berapa? Harusnya sekian. Lu kenapa nih hilang ya mah? Mungkin Pak lu transfer tempat yang lain. Oh bisa juga, positif saya. Ya udah deh nggak apa-apa. Hebat banget saya. Saya ketemu sama teman saya bilang, Pet, Mandiri lagi error. Wah dia hilang duit saya ke situ. Ini negara bisa bahaya saudara. Uang nasabah bisa hilang. Di luar negeri disu tuh bank. Masuk ke pengadilan. Bisa bangkrut tuh Mandiri. Bisa negara begini saudara. Semua digital saudara. Handphone semua digital, smart. Home semua diatur. Saudara bisa lihat anakmu lagi main apa, bisa dari handphone bisa diatur. Semua dari handphone tanganmu ini. Kamu bisa lakukan segala sesuatu hari ini. Transaksi apapun hari ini. Tapi ketika sistem itu dimatikan, mati semua hidup ini. Ini negara nih, dunia sekarang sudah cepat sekali perkembangannya. Masuk kita dalam posisi kita. Kalau situasi itu tidak ada backup plan, bagaimana dengan hidup kita? Kalau kita tidak punya kepastian tentang keselamatan, habis kita hari ini. Apa yang terjadi kamu gelisah. Gempa bumi kamu gelisah. Dapat masalah apa kamu gelisah. Kenapa? Karena di dalam dirimu tidak ada kepastian. Nah ini hari ini kita mau berbicara tentang keselamatan. Satu ayat saja yang akan kita bahas. Yohanes 10 ayat 28. Yuk kita baca yuk. Yohanes 10 ayat 28. Kita baca. 1, 2, 3. Ya, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari apa? Pertanyaan saya. Keselamatan bisa diminta atau tidak? Bisa nggak? Tidak bisa. Aku memberikan kepadamu hidup yang apa? Jadi kalau Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada kita, itu berarti haknya dia berdaulat, dia aktif, dia memberikan kekekalan buat kita. Yang kita tidak bisa minta, tapi di-give oleh Tuhan. Hebatnya. Kalau Tuhan memberikan kepadamu, itu free. Karena kamu tidak minta sesuatu. Tapi diberikan sama Tuhan, itu free. Ingat, anugerah Tuhan itu free, tapi tidak murahan. Karena sesuatu yang gratis selalu cenderung yang murah. Ini beda sekali. Anugerah Tuhan itu free, tapi tidak murahan. Karena anugerah itu diberikan sama Tuhan berdasarkan kemauan Dia, bukan kemauan kita. Dan bersyukurnya anugerah itu terjadi dalam hidupmu, itu berarti saudara dan saya, kita berharga di mata Tuhan. Amin ya? Mana bisa saudara? Apa artinya? Jangan paksa Tuhan untuk mengubah hati orang. Kokomu, cicimu, orang tuamu hari ini masih sembah patung. You nggak usah nangis sama mereka.
Jangan nangis. Tapi kamu berdoa buat mereka. Karena pintu anugerah akan terjadi buat mereka. Bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Nah, contoh nih. Aku memberikan kepadamu hidup yang kekal. Pertanyaan saya buat kita semua nih, buat ini saya mau sampaikan. Kalau semua hari ini kita ada di padang gurun, saudara. Dan panasnya hari ini di padang gurun, kita di padang gurun nih. Contoh kita lagi di padang gurun ya. Panasnya 50 derajat Celcius. Panas nggak tuh? Panas nggak? Waduh, bayangin. Kalau saudara dapat panas kayak gitu, depan kayak oven loh. Panasnya minta ampun ya. Pertanyaan saya, kalau dalam keadaan panas itu kamu butuh apa? Butuh apa? Kok jawaban kita sama ya? Butuhnya apa? Ketika saudara butuh air, tiba-tiba saya datang bawa air nih. Ketika saya datang bawa air, semua berharap nggak? Mau nggak? Tapi saya juga bawa duit 1 triliun. Suruh pilih, mau uang 1 T apa air 1 gelas? Kok sama ya? Tapi kalau saya tanya di Puri Indah, mau 1 T apa air? Hebat. You hebat, tetap air terus ya. Ini di mall ini nih. Ini ada uang 1 T, ini ada air 1 gelas. Kamu pilih yang mana? Oh sama ya. Hebat ya. Apa artinya? Kalau masalah dunia itu aja sifatnya kontekstual. Uang 1 T itu besar, tapi kalau di padang gurun gak ada artinya sama sekali. Karena kamu butuh air. Jadi tidak ada di dalam dunia ini yang sifatnya itu linear dan kekal. Tidak ada. Berdasarkan konteks saat itu. You punya uang banyak. Jack Ma punya uang 500 triliun, saudara. Anaknya meninggal kanker otak. Istrinya kena kanker payudara. Anak yang satu ada kelainan jantung. Anak yang satu kena kanker juga di bagian dubur dia. Uang jadi tidak ada arti sama sekali. Ketika ada seorang ibu datang sama dia, you orang rich ya, you orang kaya ya. Dia bilang apa? Ibu gak ada duit? Gak ada. Ibu sehat? Saya mau seperti ibu. Ternyata di dalam dunia ini tidak ada yang linear, saudara. Karena ada orang yang kaya, kamu pikir dia happy sekali. Padahal ada hati yang kosong dalam diri dia. Tapi saudara yang rich sekali ngelihat orang yang susah, you sedih lihat dia karena mereka susah. Tapi sebenarnya mereka ada damai luar biasa. Ada kingdom of God dalam hidup mereka. Jadi ukuran orang itu bukan apa yang kamu miliki. Tapi ukuran itu adalah kalau kamu punya anugerah yang Tuhan sudah berikan, itu mengalahkan segalanya. Ada amin nggak? Wah, kau pasti bangga sama Tuhan. Amin. Wah, hebatnya. Semua di padang gurun nih. Tiba-tiba, Pak, siapa nama Pak? Hah? Abe. Ini kan semua di padang gurun ya Pak ya? Butuh air kan? Saya kasih sama Pak Abe. Makasih ya Pak ya. Hebat banget. Orang kalau menerima hidup yang kekal, dia tidak akan pernah berhenti untuk mengucap syukur. Tanpa saya bilang, yo, saya thank you sama saya. Dia langsung bilang, makasih ya. Hebat ya. Karena semua orang mengharapkan air, hanya dia yang saya kasih. Jangan iri. Saudara iri nggak dia dapat air? Kenapa iri? Itu hak saya. Saya ambil lagi Pak. Itu hak saya. Jadi jangan bilang bahwa keselamatan itu bisa hilang atau tinggal tetap. Jangan atur Tuhan punya mau. Kalau Tuhan yang memberikan, Tuhan yang layak untuk ambil, bukan saudara yang ambil. Pak, keselamatan bisa hilang. Siapa yang ngomong? Kalau hanya manusia, salah. Keselamatan tidak bisa hilang. Siapa yang ngomong? Kalau manusia yang bicara, hilang. Tidak boleh. Tapi kalau Tuhan yang berbicara, saudara saya kasih tahu, dia punya hak untuk memberi dan dia mengambil. Maka semua yang ada di tempat ini, kalau Tuhan memberikan keselamatan, kalau dia tidak ambil, itu berarti saudara diselamatkan. Waktu saya kasih Pak Abe, semua iri kan? Benar kan? Pantas saja Bu, kita itu selalu dibuat sirik sama orang di luar. Karena lihat orang Kristen itu, mereka bencinya bukan karena kamu orang Kristen, bukan. Karena kamu gak pernah susah, itu masalahnya. Pak, wajah-wajah kita nih Bu, yang ada dalam ruangan ini nih, gak bisa ditipu. Saya bukan orang Kristen, gak bisa. Kepalamu tuh ada salib. Tanpa dilihat oleh mereka, tapi beda dari sikap hidupmu.
Beda orang Kristen yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kenapa begitu? Padahal dia gajinya sama kita ya. Suaminya udah meninggal. Ini orang yang berbeda bilang begini. Dia suaminya udah meninggal ya. Kita suami ada. Tapi kenapa muka dia kok selalu happy ya? Kenapa begitu? Tadi saya bilang, dunia linear tidak memberikan kekekalan. Tapi kalau ada Kristus dalam hatimu, kondisi apapun tidak akan bisa memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Dia nggak tahu rekening kita sama dia. Bedanya ucapan syukur. Muka kita tuh beda ya. Susah senang nggak kelihatan, saudara. Padahal dia nggak tahu, ini bayar kredit repot, bos. Kenapa begitu? Karena saudara yakin bahwa waktu tepat pada waktunya, Tuhan adalah providensial yang mampu memelihara engkau dan mencukupi apa yang kau butuhkan. Hebat ya. Itu yang membuat saudara dan saya kuat hari ini. Ada amin nggak? Itu yang membuat saya bangga. Ini khotbah yang kelima. Saya rasa saya happy sekali, saudara, selama melayani dari pagi. Kenapa begitu ya? Tuhan itu baik, saudara. Jadi hari ini menjadi orang Kristen itu, kalau sudah divine experience, engkau sudah mengalami kebaikan Tuhan, tidak akan pernah engkau takut tentang hidup ini. Ada rasa takut, tapi tidak dikuasai ketakutan. Ada rasa takut, ada, tapi tidak dikuasai ketakutan. Tapi pada saat engkau takut, kalimatnya firman Tuhan bilang apa dalam Mazmur? Saat aku takut, maka aku percaya sama Tuhan. Mazmur 65. Maka Tuhan itu tahu yang terbaik buat saudara. Dia adalah tempat pengungsian dalam Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7. Di pada waktu kesesakan, maka ada saat engkau sulit, engkau bergantung sama dia, dia akan memberikan jalan tepat buat saudara dan saya. Amin. Aku memberikan hidup yang kekal. Ini gak usah paksa orang bertobat. Tahun 1997, saudara, bulan April saya dijamah oleh Tuhan. Dijamah oleh Tuhan. Maka cerita saya sampai nanti saya hidup 120 tahun. Punya harapan, Pak. Peristiwa saya tahun 1997 saya bertobat di bulan April. Maka cerita yang sama, saya akan terus ceritakan cerita yang sama. Karena itu adalah pertama kali saya jatuh cinta dengan Tuhan. Revival, turning point, hidup baru, mengalami kebaikan Tuhan. Di saat semua orang tinggalkan saya, di saat segala sesuatu tidak ada artinya, lewat penyakit, lewat kehancuran, Tuhan jamah saya untuk saya bertemu dengan dia. Lewat bisnismu yang kacau, lewat keluargamu yang berantakan, di saat itu Tuhan bicara, ada touching-nya Tuhan dalam hidupmu. Itu yang disebut dengan revival, saudara, dengan Tuhan. Dan jatuh cintamu dengan Tuhan tidak akan pernah dilupakan, karena itu pertama kali engkau merasakan bahwa Tuhan itu ada dalam hidupmu. Itu yang disebut dengan divine experience. Ada amin gak? Maka tiap hari engkau merasakan kebaikan Tuhan, hanya mengisi puzzle yang ada, tapi pengalaman itu tidak akan pernah dilupakan sampai kapanpun. Amin. Saya pertama kali jatuh cinta dengan seorang wanita itu SMP kelas 3. Pertama kali rasa suka dengan lawan jenis. Bukan sama jenis ya, lawan jenis. SMP kelas 3. Saya suka dengan seorang putri waktu itu, namanya Chandrika Purwarini Setianingsi. Apal gue loh. Nama panggilannya Tia. Wah, saya suka sekali lihat dia. Ada rasa, kok ada sesuatu yang beda. Tiap ketemu dia, gue gregetan banget. Itu dalam hidup saya tuh, jatuh cinta saya. Tapi saya benar-benar punya hubungan dekat dengan seorang wanita itu SMA kelas 1. Tapi SMA kelas 1 itu adalah pengalaman klimaks. Padahal dasarnya adalah sudah dimulai dari SMP kelas 3. Bibit-bibit itu sudah mulai. Mengenal Tuhan 1997 bulan April. Tapi sampai hari ini saya tetap mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Karena Tuhan makin hari membuat saya pengenalan sama dia. Semakin hari semakin meningkat. Tidak sempurna, not perfect, tidak. Karena engkau tidak bisa mengerti Tuhan secara sempurna. Tapi kita semakin hari semakin lebih baik dengan Tuhan. Dan kita melihat kemuliaan Allah selalu dinyatakan. Maka kenapa engkau melihat kemuliaan Allah dan selalu engkau berkata, God is good all the time. Tuhan selalu baik dalam hidupmu. Ketika engkau sakit, engkau lemah, engkau dapat berkat segala macam, engkau tahu Tuhan itu baik. Itu berarti saudara dan saya, Tuhan tidak mau engkau berpaling, engkau melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu setiap saat. Ada amin? Pertanyaan yang kedua. Kalau engkau jatuh dalam dosa, di manakah Roh Kudus itu? Karena Roh Kudus sudah men-touch hatimu.
Di manakah Roh Kudus itu? Hebat ya? Tesar, sini lah. Adik. Yang adik kandung. Lain bapak, lain ibu. Sini adik. Sini dikit. Supaya nggak ngeblanking mereka, ada orang tua di situ. Ini juga ada orang tua. Ayo kita ke belakang sini. Contoh ya. Contoh ya, adik ya. Tesar ini orang fasik. Contoh. Saya Tuhan. Pengkhotbah. Karena Tesar orang fasik, dia buat kesalahan, dia tidak mengaku salah, karena dia menikmati kesalahan, hidup di dalam kesalahan itu. Orang fasik. Lihat ya. Maka dia tidak ada potensi untuk cari Tuhan. Maka Alkitab dalam teologi kita, Alkitab bilang apa? Allah datang mencari orang berdosa. Maka Allah yang firman itu, logos egeneto tu sarke, Allah itu sungguh-sungguh telah menjadi manusia, tinggal bersama dengan saudara. Supaya ketika dia menjadi manusia, dia sama dengan saudara, sehingga Allah bisa berbicara dengan bahasa manusia. Itu tujuannya. Pak, kenapa Allah bisa jadi manusia? Yuk gak usah pusing, karena dia Allah. Dia mau jadi manusia, jadi binatang, itu urusannya dia. Yang paling pusing, manusia mau jadi Allah. Itu azaib. Maka yang model kayak Tesar ini cari. Tesar, taruh tanganmu di bawah Tesar. Tiba-tiba Allah datang cari dia ketemu. Aku memberikan kepadamu hidup yang kekal. Kita bilang Yohanes 10 ayat 28. Dan engkau tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Yang ngomong Allah, bukan saya. Dan tidak ada satu orang pun yang berebut engkau dari tanganku. Tesar di jamaah Tuhan. Waktu di jamaah Tuhan hatinya ada damai, sukacita. Wah, luar biasa. Dia tiap hari worship. Ya. Sehari 24 jam, dia 28 jam. Orang pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan kadang-kadang banyak irasional, saudara. Menyembah Tuhannya nggak pernah berhenti. Jamaah sama Tuhan. Tesar gitu. Tiba-tiba keluar perkataan Tesar nggak jadi berkat. Sikap hatinya nggak jadi berkat. Maka prinsip rohaninya, Allah itu kudus. Allah tidak bisa bergabung dengan orang berdosa. Dalam Yesaya bilang apa? Yang memisahkan engkau dengan aku adalah pelanggaranmu. Maka engkau terpisah dengan Tuhan, lepas. Maka teologi ini menjadi masalah. Padahal kalimat ini, Allah selalu menjaga saudara. Maka salamannya beda Tesar. Ketika ditangkap oleh Tuhan, Roh Kudus ditaruh dalam hati dia sekarang. Ketika Roh Kudus taruh dalam hati dia, Tesar berjalan. Dulu dia buat dosa, saudara. Dia tidak merasa perasaan bersalah lagi. Tidak ada feeling guilty. Karena dia hidup di dalam dosa. Dulu dia orang fasik. Tapi karena terima justification, pembenaran, maka orang fasik dirubah menjadi orang benar. Maka Tesar statusnya adalah orang benar. Ketika jadi orang benar, Roh Kudus tinggal dalam hati dia. Ketika Roh Kudus tinggal dalam hati dia, maka dia berjalan. Tiba-tiba pikiran dia salah. Perkataan dia salah. Dia lepas dari Tuhan. Tapi ketika dia lepas, dia digetarkan oleh Roh Kudus. Yuk balik. Gak bisa. Kamu kan sudah jadi worship leader. Dia gak boleh simpan dosa. Cepat minta ampun. Dia minta ampun sama Tuhan. Berbalik lagi dia sama Tuhan. Roh Kudus tidak bisa keluar. Roh Kudus ada dalam hati dia. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, tidak lagi hidup dalam dosa. Jatuh. Kata firman Tuhan, apabila engkau jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang kuat menopang saudara. Maka ketika dia jatuh, ada tangan Tuhan yang kuat, yaitu Roh Kudus. Untuk menyadarkan, yuk balik. Ada feeling guilty, ada perasaan bersalah. Dia minta Tuhan tolong. Tadi saya ngomong tidak baik, saya minta maaf Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Dia buat lagi sesuatu yang salah, dia tidak lagi hidup dalam dosa. Dia bisa jatuh, dipulihkan sama Tuhan. Masuk lagi dia. Artinya apa? Dia tidak setia. Tuhan tetap setia. Kalimat berikutnya, tidak ada satu orang pun yang merebut engkau dari tanganku. Karena sekali Tuhan pegang, iblis tidak bisa ambil dia lagi. Karena Tuhan selalu memegang tangan dia. Ada amin? Aneh, bilang kan? Nanti bagi dua ya. Makasih Tesar ya. Ikut. Bangga ya punya Tuhan Yesus ya. Maka saudara, kalau kita sudah ada Roh Kudus dalam hati kita, kita nggak akan bisa bebas buat dosa. Nggak akan bisa. Beda kita. Bisa nggak saya marah sama istri saya? Bisa saya marah. Tapi saya cepat minta ampun sama dia. Karena saya nggak bisa simpan kepahitan dalam hidup dia. Ikut ya. Suami istri konflik biasa. Yang nggak wajar apa? Satu hari nggak ngomong. Itu nggak wajar. Bisa kamu berumah tangga dengan pasanganmu.
Bisa 2 hari kamu nggak ngomong. You wrong, belum ada Roh Kudus dalam hatimu. Kalau ada Roh Kudus dalam hatimu, engkau tidak akan biarkan masalah itu berlarut-larut. Kamu harus selesaikan hari itu. Amin ya. Hari Minggu kan mati lampu kan. Senin mati lagi kan. Mati lagi di Serpong. Dari jam 9 malam sampai jam 8 malam. Saya pergi pelayanan hari Senin. Istri saya marah-marah. Pak, mati lampu. Udah mah, jangan banyak ngomong. Mengucap syukur mah. Karena yang mati lampu bukan kita doang. Semua juga mati lampu. Lu gampang ngomong, karena lu masuk mall. Gua di rumah nih Pak, gak ada lampu begini, gak ada air gini, repot Pak gitu. Ya udah mah, jangan bersungut-sungut. Tiap jam dia bilang, lampu belum nyala. Marah terus dia. Kok dia enak begini ya? Saya bilang sama dia, udah malam nih Pak. Saya ada pelayanan Pak di Dan Mogot jam 7:30. Dia telepon saya, kamu di mana Pak? Lagi di mobil nih. Ayo udah cepat pulang. Ya saya udah di dalam mobil. Lu ngapain kamu udah di mobil, kok kenapa gak keluar masuk rumah? Saya mau pelayanan. Semua dimarahin sama dia. Ma, aku mau pelayanan, Ma. Waduh. Oh, ini pelayanan? Iya, dari tadi gua ngomong gua mau pelayanan. Ini lampu belum nyala-nyala. Marah dia. Akhirnya saya bilang sama dia, kok lu buat gua gak ada damai ya? Gua mau khotbah lo. Itu urusan lu khotbah. Widih, kenapa jadi begini nih orang? Gara-gara mati lampu nih. Tiba-tiba sebelum saya khotbah 8.30 Pak. 8.15 lampu nyala. Dia telepon saya, Papi, selamat melayani ya. Pret loh dalam hati gue. Saya telepon dia bilang gini, Pak sorry ya Pak, tadi gue emosi, gue kesel banget. Bayangin sudah kalau mati lampu sampai jam 10 selesai gue. Ini saya bilang, ya masih terdiri darah dan daging. Ada momentum-momentum tertentu, saudara bisa seperti itu. Jangan bilang kita tuh kebal, nggak bisa begitu. Saya pernah marah istri saya, pernah. Dari duduk sampai dia berdiri saya pernah marah. Tapi selesai marah saya peluk dia. Salah ya Ma, aku yang ngomong sama kamu ya. Not good ya gue ya. Bahasa gue nggak bagus ya sayangnya, iya. Kalimat lu keras banget, Pak. Sudah. Peluk dia cium. Mohon maaf ya Ma, iya kita berdoa ya Tuhan, tolong ya supaya hati istriku tidak sakit dengan hal lain. Maka tiap hari kita bangun persekutuan terus supaya kita dipulihkan Tuhan. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam hatimu. Ada Roh Kudus dalam hati istriku. Ada amin ya? Yang ketiga, pertanyaan ketiga. Apakah orang yang punya bahasa roh itu menandakan dia sudah diselamatkan? Tidak. Karena bukan punya bahasa roh dia diselamatkan, bukan. Apakah dengan nubuat dia diselamatkan? Tidak. Jadi apa? Orang yang sudah diselamatkan adalah orang yang punya buah roh, bukan karunia roh. Ada damai, ada sukacita, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong, memperhatikan orang lain, ada sukacita, ada luar biasa. Orang itu kehadirannya dimanapun jadi berkat. Pasti orang itu sudah diselamatkan. Ada amin nggak? Untuk apa kamu punya bahasa roh, nubuat, tapi setelah kamu berbahasa roh keluar, kamu nyakiti orang. Mulutmu pasti berasal dari setan. Tapi kalau engkau punya buah roh, kali kita bilang apa? Seluruh karunia akan berakhir. Hanya tinggal satu, kasih. Jadi yang paling penting adalah apa? Buah roh. Buah roh. Kalau kasih hanya satu, tapi apa? Buah roh. Tapi kalau kamu diberikan karunia-karunia lain, you bonus diberikan oleh Tuhan. Amin. Hebat ya? Tuhan itu baik ya. Hidupmu pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saya baru jalan-jalan ke Bali sama istri sama anak-anak ya, waktu liburan. Limpah. Naik pesawat ya Pak. Ya nggak mungkin naik mobil ya Pak ya. Pesawat. Istri saya ngajakin naik mobil, Pak kita coba yuk Pak tol baru. Ma gue nyetir sekian jam. Tapi lancar. Gue nggak mau nyetir, ma capek gue di sana. Nanti sampai di Bali gue marah-marah loh. Gue nyetir sendiri nih ma. Nggak gantian sama saya. Aduh Tuhan Yesus selama ini nggak pernah begitu mama. Ke Bandung bilang kita ganti-gantian. Nyetir sampai macet bisa 6 jam. Gue juga nyetir. Setiap lu nyetir gue bangun-bangun. Kaget nih di mana di mana. Ini ke Bali gue nyetir sendiri. Oh enggak, gue gak mau naik pesawat aja. Mau Tuhan, gak mau mah. Gila, pulang pelayanan gue khotbah lagi. Lu gak khotbah, lu ngurus anak. Tapi sama, gak bisa. Udah naik pesawat. Pesawat saudara. Boarding, pesawat udah di atas udara. Lambang seatbelt dimatikan. Saya mau ke toilet belakang Pak. Saya duduk di ekonomi bagian depan. Saya pas lagi lewat begitu, di baris ketiga ekonomi itu. Ada satu keluarga, satu baris tuh, 6 penumpang gitu ya. Pak Petra panggil dia ya? Iya.
Pak, foto yuk. Ini jemaat nggak lihat, ini masih di atas udara nih. Ya Pak, ntar aja. Ayo Pak, nanti susah lagi kalau dari bawah. Ih, ajaib. Kayak dia turun di Surabaya, gue turun di Bali gitu loh. Jadi pesawat belum landing, dia keluar dari emergency exit gitu loh. Jadi akhirnya dia bela-belain, Tesar ambil handphone, dia foto sama saya. Ini foto gitu. Istri saya lihat dari belakang, dari depan liatin gini. Saya foto. Kan masalahnya di belakang kan penumpang. Bukan kita doang penumpangnya. Untung saya pakai kacamata hitam, gue cuek aja, belaga bego aja gue begini-begini. Udah dong, selesai itu kan saya harus ke belakang, ke toilet belakang kan. Ada pakai kacamata hitam, saya udah gak pusing lagi orang lihat saya. Oh, ada orang yang lihat aneh gitu, saya jalan aja terus. Sampai di toilet belakang, tiba-tiba ada anak muda keluar dari bangku kedua di bagian belakang, keluar dia. Pak Petra ya? Iya. Pak, foto yuk Pak. Di depan toilet, foto juga dia. Ya aneh ya. Selesai buang air kecil, di dalam buang air kecil, saya lihat-lihat nih, unik nih orang. Udah selesai. Jadi mau nggak mau selesai buang air kecil, saya kan kenal sama dia dan ayo Pak. Di bangku kita, Pak, Bu. Duduk saya samping istri saya. Istri saya bilang ini, I'm not happy loh. Oh, kenapa? Tuh jemaat kayak nggak lihat tempat ya Pak. Ada waktu kan nanti landing bisa foto bareng. You nggak boleh ngomong kayak gitu mah. Kalau lakimu ada orang yang minta foto, you bersyukur. Itu berarti saya khotbah di gereja dia jadi berkat. Maka dia mau foto sama saya. Masih untung begitu. Lu bisa bayangin gak mah? Kalau seandainya mereka gak suka dengan khotbah saya, dia benci sama saya. Tahu apa yang terjadi tadi? Apa? Tuh dia pendeta yang rese, jegal aja tuh, jegal. Jatuh gue di lorong pesawat, gue kasih tahu sama lu. Dia bilang gak sengaja, tapi gue udah jatuh. Di belakang ketemu anak muda, nih kayaknya pendeta yang tadi, lu kemarin ya. Lu yang khotbah di Puri Indah ya. Bisa dipukul sama dia mah. Istri saya bilang, iya bener juga, mengucap syukur mah. Landing, sewa villa Pak, private beach. Otomatis kan, namanya juga private beach, iya nggak terlalu banyak orang yang datang. Pas waktu sebelum sunset itu ya, saya keluar dong pakai celana pendek, pasti dong main di pantai kan Tesar. Tiba-tiba ada yang foto, masukin ke Instagram DM, seksi juga ya. Siapa nih orang? Ini orang siapa? Ini orang siapa nih? Saya lihat nih siapa nih orang? Oh Tuhan Yesus. Kok itu berarti dia foto dari mana? Oh dari sebelah sana. Itu ada orang yang tinggal di villa. Siapa itu orang? Saya bilang sama istri saya, Pak, tuh ada jemaat yang iseng ya. Iya mah aneh mah. Besok-besok gue ke pantai pakai jas sama dasi lo, gue kasih tau sama lo. Nggak apa-apa, itu berarti hidupmu jadi berkat. Bukan hanya begitu Pak. Kalau saya lagi makan di restoran, tiba-tiba pas mau bayar, minta bill dong. Pak, tadi udah ada yang bayar. Kalau kayak gitu gue suka tuh. Tanpa penampakan tiba-tiba lunas, kan enak begitu. Puji Tuhan ya, kamu bisa jadi berkat tuh baik ya. Saudara bayangin ya saudara, kalau saudara bilang udah diselamatkan oleh Tuhan, datang ke satu komunitas, setiap kamu datang orang bilang ini, tuh bapak yang tadi tuh, kabur yuk, bubar yuk, persekutuan bubar, gereja bubar. Kalau sudah jadi begitu gak bagus. Tapi kalau saudara mau pelayanan, yang khotbah siapa ya tuh pendeta? Aku mau datang lah, hidupmu jadi berkat. Yang khotbah siapa? Dia, gak usah pada datang. Semua broadcast, tuh pendeta kacau, bubar semua. Kalau hidupmu sudah jadi berkat, yuk ada something dengan kamu. Kalau engkau jadi mertua, datang ke rumah mantumu kamu, dia tidak pernah ada. Boleh tanya, ada masalah apa dengan dirimu? Atau juga sebaliknya, not good. Kata dia Roh Kudus, kamu melayani Tuhan, tapi you jadi batu sandungan. Gak bagus. Yang paling penting adalah buah roh. Yang terakhir 4, udah pulang yuk. Ini waktu udah kelebihan nih. Ini udah jam 8. Udah lebih banyak waktu saya. Lanjut nggak nih? Kalian duduk, saya berdiri. Aku memberikan kepadamu hidup yang kekal. Dan kau tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada satu orang pun yang berebut engkau dari tanganku. Keluarkan yuk grafiknya. Mas, ada ya grafiknya? Ada di sini. Ini jangan disentuh nih. Setrum tadi saya tadi pagi. Ada grafik ya di situ ya, Ibu Bapak ya. Ini juga ada grafik di sini ya. Ada orang begini saudara. Ada orang yang jadi orang Kristen, semangat di awal. Sebenarnya dia belum ada Roh Kudus. Kristen sih, tapi belum ada Roh Kudus. Karena lahir dari keluarga Kristen. Nah kalau dia semangat di awal luar biasa, melayani luar biasa, memberi luar biasa, lakukan luar biasa, gereja udah tutup tetap pelayanan. Semangat saudara, emosional. Oh saya pernah khotbah nih.
Saya khotbah tuh lihat ada satu ibu duduk di baris ketiga gitu, lihat dengar saya khotbah begini dia. Jadi sepanjang saya khotbah ini ibu kenapa ya? Karena dia begitu. Lama-lama saya berpikir, oh ini ibu interest banget dengan khotbah saya. Saya lihat ada satu bapak duduk di bagian belakang saudara. Sepanjang saya khotbah, dia hanya begini doang lihat saya. Mukanya tuh tidak menyenangkan. Setiap saya khotbah lihat dia, gue balik lagi ke lihat tuh ibu. Kayak lihat ibu ini enjoy banget saya. Enjoy banget saya lihat ibu ini. Selesai khotbah, turun, ibu itu nyamperin saya. Saya bilang, Bu, dari tadi saya lihat respon ibu luar biasa ya. Iya, aduh Pak, aku senang sekali. Ibu ngerti nggak tadi khotbah? Udah makin lupa Pak semuanya Pak. Ajaib loh. Saya langsung, waduh, hilang rasa gua. Karena apa yang kau lihat belum tentu apa yang ada dalam hati dia. Kadang-kadang kita ditipu dengan penampilan casing seseorang. Saya pas keluar, saya lihat bapak itu yang penampilannya dari awal saya khotbah tidak ada ketawa, dia cuma gini doang. Itu mukanya nantang banget loh. Kayaknya nggak happy dengar saya khotbah. Ketemu di pintu luar Pak. Tiba-tiba dia panggil saya. Pak Pendeta boleh ngomong nggak Pak? Iya, wah ini gue dipukul nih. Iya Pak, bagaimana Pak? Dia pegang tangan saya kuat, dia bilang, dari awal kamu khotbah sampai terakhir, Tuhan bicara lewat khotbahmu buat saya. Oh, tadi saya lihat Bapak wajahnya begitu. Memang wajah saya begini Pak. Oke. Semangat di awal, hati-hati saudara, dengar firman Tuhan. Ini yang bikin rusak motivator. Tenang saudara, ikut Tuhan, suamimu dijaga Tuhan, istrimu dijaga Tuhan. Suaminya pergi sama kuntilanak, istrinya pergi sama berondong. Turun dia. Datang lagi ke gereja, tenang, ikut Tuhan, anakmu dijaga Tuhan. Anaknya pakai narkoba, drop lagi saudara. Goncang pikiran, goncang semuanya. Dengar lagi firman Tuhan, usahamu diberkati, pabrikmu kebakaran. Lama-lama kamu murtad, turun. Jadi kalau saudara lihat orang Kristen, artis, pindah agama, ya nggak usah pusing. Karena dia bukan orang Kristen. Dia orang Kristen yang belum mengalami Tuhan. Dia bukan pindah agama, dia pindah KTP. Ya nggak usah pusing. Mau artis pindah agama, nggak usah pusing saudara. Karena kenapa? Di surga nggak ada artis atau bukan artis. Makin banyak orang nggak masuk surga, makin bagus. Kita masuknya lebih lenggang. Terlalu ramai di surga juga nggak enak, terlalu sesak. Alkitab bilang apa? Pergi ke neraka jalannya lebar, pergi ke surga jalannya sempit. Saya bilang sama teman saya badannya gede, bos, lu nggak bisa masuk surga lu. Jalanan sempit, tenang aja Pak, gue masuknya begini. Ya, otak baik, otak baik. Kalau masuk begini nggak muat, saya begini Pak. Ya tapi begini terus sampai ujung lu. Ngomong sama Tuhan apa kabar? Maka saya bilang, lu tetap kalau diangkat sama malaikat, malaikat bilang mohon maaf, overweight. Terus dia jawab, ada lagi jawabannya Tesar. Dia bilang apa? Kalau gue beda, sebelum malaikat panggil, gue udah berangkat. Jangan-jangan salah tempat. Orang begini jatuh di saudara. Habis dia. Pasti dia murtad. Karena dia belum mengalami Tuhan dalam hidup dia. Pasti dia murtad. KTP Kristen. Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah en Kristo, di dalam Kristus yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Ada experiential spiritual. Kalau engkau sudah mengalami kebaikan Tuhan, tidak mungkin kau meninggalkan Tuhan. Ada amin nggak? Grafik kedua yuk. Nah ini dia nih. Grafik orang Kristen rohani, orang Kristen yang sudah ada apa? Nah ini jemaat yang sore ini datang. Nggak, dari tadi pagi gue ngomong yang sama. Jangan GR lu. Ini karena keperluan mimbar. Kalau tadi pagi saya bilang semua diselamatkan, ini nggak dipulang. Gue dijegat lu di luar. Nggak bisa pulang lu, nggak bisa pulang. Nah, ini beda ya. Orang Kristen yang dalam Tuhan itu kehidupan rohaninya tidak ekstrim, tapi progresif. Perubahan hidup dari gelap menjadi terang itu ekstrim radikal. Masuk neraka pindah ke surga itu radikal ekstrim. Tapi karakter itu tidak bisa ekstrim. Saudara dulu banyak ngomong sebelum bertobat. Cerewet banget. Ada teman saya cerewet, ngomongnya banyak banget. Setelah bertobat dia jadi pendiam. Aneh loh. Kalau kenapa pendiam? Nggak mau gue buat dosa. Ini ngeri loh model kayak begini. Justru kalau dia sudah bertobat, ngomongnya tetap banyak. Tapi omongannya harus berisi. Dulu ngomong sembarangan, ngomong 10, cerita yang benar cuma 1.
Tapi setelah bertobat, cerita 10, 10-nya benar. Itu ya. Nah, saudara naik dari sini nih, naik ke atas. Tidak ada orang yang rohaninya tuh begini. Nggak ada. Nggak ada orang yang rohaninya begini. Biasanya kalau orang rohani begini, cepat dipanggil Tuhan. Pak, Bu, baca Alkitab ya. Henok itu bergaul dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan, Henok itu langsung terangkat ke surga. Nah, saudara pulang dari tempat ini, doa puasa, tiap hari worship, tiap hari doa puasa, worship, doa puasa, worship, doa puasa, worship. Daripada dibilang aneh, kata Tuhan, udah gua ambil aja dibilang aneh. Tuhan tolong. Wah, ini obat udah mulai habis nih kan. Mohon maaf ya Pak Samuel, nggak enak nih. Pak, maaf ya Pak kalau waktu kita agak lewat dikit ya. Nggak apa-apa ya. Duduk. Nah, saudara sudah mengalami Tuhan, divine experience. 1997 bulan April saya mengalami Tuhan, inilah titik berangkat saya di bawah. Tiba-tiba saya naik. Saudara naik juga. Saudara misalnya kerja di satu perusahaan dapat bonus 100 juta. Pulang sampai rumah cerita, "Mah, aku dapat bonus loh." "Berapa Pak dari perusahaan?" "Iya, 10 juta. Istrinya bilang, "Ayo Pak, kita mengucap syukur." Pasti dia nggak mau berdoa. Yang disuruh berdoa pasti istrinya. Kalau dia berdoa bagaimana doanya? Karena dia bilang sama istrinya berapa? 10 juta. Padahal dapatnya berapa? Terus kalau dia berdoa bagaimana? Nggak mungkin bisa kan? Jadi istrinya yang berdoa, istrinya berdoa dengan polos. "Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan kesehatan buat suamiku. Suamiku hari ini dapat bonus 10 juta. Waktu ngomong 10 juta, hati suaminya terganggu. Karena ada Roh Kudus dalam hati dia. "You bohong sama istrimu. Lu ngaku sama istrinya." "Ngaku enggak?" Pas istrinya langsung doa, "Amin." Langsung, "Mah, sorry ya Mah. Kenapa? Gue bohong." "Kenapa?" "Bukan 10 juta. Berapa Pak?" 100 juta. Istrinya langsung jawab, "Iya Pak, gue juga tahu kok." Oke, naik nih. Padahal istrinya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Hati-hati loh, istri itu lebih hebat daripada apa? BIN, Badan Intelijen Nasional. Dia naik nih sampai di atas nih. Suaminya diajak entertain sama rekan bisnisnya, masuk ke klub. Waktu masuk ke klub ada cewek nyamperin dia, di-entertain dia karena proyeknya bunyinya 100M, di-entertain dia, dikasih minuman. Roh Kudus ingatkan dia, "Iya nggak boleh begitu, karena kamu sering kasih pengumuman di gereja GBI Purinda, nggak boleh begitu." Langsung bilang, "Oke, entertain, kita tutup, kita keluar." Roh Kudus ingatkan kamu. Roh Kudus naik, bawa engkau naik ke atas, selesai. Tiba-tiba saudara pegel, mau pijit tak, pergi ke Delta, My Place, Malioboro. Kok pendeta tahu? Iya tahu gue. Oh, jangan salah. Saya gini-gini hunting saudara. Bukan datang, kasih tahu. Saudara boleh lihat di Semana, nggak akan pernah saya ke situ. Saudara masuk ke dalam, ketemu sama jemaat. Loh, Bapak yang biasa kasih pengumuman kan? Bapak ini kan pengurus GBI Purinda kan? Loh, kamu siapa? Jemaat. Kita sama-sama bos. Nggak bisa gitu. Ya tapi nggak bisa begitu Pak. Bapak kan di bimbel. Yuk di jemaat. Sama kita. Akhirnya dua-duanya nggak jadi masuk ke dalam ruangan. Yuk kita pulang bareng-bareng yuk. Roh Kudus ingatkan dia, ada buah roh. Kalau orang dalam Tuhan, ya nggak akan mungkin hidup dalam dosa. Nggak berani kamu buat jatuh dalam dosa. Kalau kamu jatuh dalam dosa, kamu pasti bangkit. Kamu bisa tidur nyenyak? Nggak mungkin bisa. Kalau sudah diselamatkan Tuhan, hidupmu pasti digelisahkan sama Tuhan setiap saat. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Pertanyaan pertama sudah dijawab, kedua sudah dijawab, 3 sudah dijawab, 4 sudah dijawab. Pulang dari tempat ini, mau gempa, silakan. Mati lampu plus handphone mati, silakan. Maka hari ini keluar dari tempat ini saya mau sampaikan, imanmu makin teguh dan engkau makin yakin engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan.